Kematangan emosi itu sendiri tuh emosi seperti apa sih Kang Afif yang dimaksudnya tuh? Seseorang itu dianggap emosinya sudah matang ketika emotionsnya itu tidak mengalahkan logikanya. Ada nggak sih Kang Afif kalau misalkan umur 30 tahun cara untuk menanganinya gitu ketika dia memang belum matang emosinya, tapi kan sayang banget ya misalkan di umur 30-an misalkan itu belum stabil gitu emosinya. Kalau nulis tuh ya dia bisa kontrol ya jadinya ya. Betul gitu. Mungkin tidak dia sadari tapi terlihat di situ. Ya, nulisnya miring kanan, tegak, kadang kanan lagi, kadang kiri gitu. Jadi tulisannya tuh berbalik. Nah, itu baru berarti belum matang. Gitu. Ya. Halo Sobat Grafo, ketemu lagi dengan saya Kang Afif dan juga Dania di acara Grafocast. Dimana dalam tema ini kita akan bahas salah satu materi yang seru banget, yang sering terjadi di sekitar kita, ya. Dan ternyata itu kadang bikin happy, kadang bikin gregetan. Yaitulah tentang emosi. Nih, siapa nih yang suka emosi nih di sini ya? Tapi kadang-kadang maksudnya emosi di sini enggak cuma yang gara-gara emosi marah ya. Kalau di psikolog tuh biasanya emosi itu ada apa aja sih Kang Fif? Ya, jadi ada emosi positif yang bagus, kita ada juga emosi yang bikin gregetan gitu. Dan juga emosi juga ada apakah dia sudah matang secara emosi atau masih labil lah gitu ya emotionsnya gitu. Nah, itu pokoknya sekarang kita akan bahas berbagai hal tentang emosi ya. Emosi. Oke. Nah, kematangan emosi sendiri yang tadi kata Kang Afif. Nah, kematangan emosi itu sendiri tuh emosi seperti apa sih Kang Afif yang dimaksudnya tuh? Ya, jadi kalau dalam perkembangan psikologi itu ada yang namanya kematangan emosi di mana seseorang itu sudah bisa dibilang apa ya? Stabil secara emosinya. Dia tahu apa yang harus dilakukan dalam merespon rangsangan atau stimulasi ya dari eksternal, nah dia menyikapinya tuh dengan baik gitu, secara emotions. Oke. Gitu. Apa perbedaan kematangan emosi itu sama kecerdasan emosi, Kang Afif? Oke, jadi supaya lebih clear kita lihat dulu nih ya antara orang yang udah matang emosi sama yang belum matang emosi. Ya. Biasanya kalau yang emotionsnya belum matang, contoh misalnya anak-anak ya, yang relatif mudah untuk nangis ya ketika pengen sesuatu nggak dapet tiba-tiba teriak-teriak misalnya ya, atau misalnya ya pokoknya bergelombang ya gitu. Jadi bergelombang tuh berubah-ubah emotionsnya, dan itu tidak hanya terjadi pada anak saja ya, pada remaja, pada dewasa juga ada tuh yang udah umurnya udah 20-30 tahun tapi ternyata emosinya itu masih bergejolak. Nah, itulah kelompok yang satu nih yang masih bergelombang. Nah, yang kedua yaitulah yang udah matang secara emotion. Matang emotion pun sama, kadang terjadi dari remaja, ada yang udah mateng gitu ya. Anak-anak juga ada yang masih kecil tapi kok dia udah kayaknya lebih dewasa ya. Nah, itu tuh karena emotionsnya udah matang gitu. Nah, jadi pertama kita lihat dulu ya orang emotionsnya matang dengan yang masih belum ya. Nah, sekarang orang yang emotionsnya matang, ada juga yang suka nyebut kecerdasan emosi. Nah, gitu. Jadi ada kematangan emosi, ada kecerdasan emosi. Sebenarnya banyak teori yang membahas ini, cuman gampangnya mah gini, mudah dicernanya gini. Kalau kematangan emosi itu lebih banyak menggambarkan berbagai hal stimulasi dari dalam dirinya. Gitu, matang ya, bisa mengontrol dirinya, bisa tahu ada keinginan apa secara logika ya, tapi secara misalnya berbeda keinginan, nah itu ada gejolak-gejolak, nah dia bisa mengontrol dengan baik. Itu kalau kematangan. Nah, kecerdasan itu adalah bagaimana dia menyikapi rangsangan stimulasi emosi dari luar. Contohnya? Misalnya, dari luar ada yang, contoh yang ekstrim aja, yang supaya gampang. Ada yang ngajak berantem, ngajak ribut, misalnya. Nah, kematangan emosi pertama menentukan dulu. Ya, kalau dia emosinya belum matang, bisa jadi dia bergejolak juga dan sebagainya. Kalau matang, dia bisa ngontrol dulu, itu pertama. Yang kedua, kecerdasan emosi adalah bagaimana dia menyikapi ke orang lainnya, keluarnya. I see, gitu ya, jadi kelihatan bedanya gitu. Nanti kalau ini cukup disenyumin aja gitu, tenang. Nah, itu kan menggambarkan kematangan dan kecerdasan. Ada juga yang wah ini ngajak berantem, udah gitu dia munculkan juga ketegasan kayak marah dan sebagainya, tapi dia bisa mengontrolnya. Maksudnya supaya membuat dia itu
menjadi gemper gitu ke bahasa Sundanya, menjadi itu. Nah, itu yang kecerdasan, bagaimana dia memanfaatkan emotions yang dia miliki untuk ditampilkan keluar. Itu kecerdasan emosi. Berarti itu lebih ke sama-sama, maksudnya dia bisa mengontrol juga ya, Kang Afif ya? Betul. Nah, tapi kalau tadi kematangan emosi tadi, karena Kang Afif tadi sebut tadi remaja, dewasa, dan yang lainnya, ada nggak sih umur-umur khusus yang secara psikologi bahwa orang ini tuh istilahnya dia di umur-umur yang sudah bisa atau misalkan mengontrol emosinya, Kang Afif? Iya, jadi kalau di psikologi ini teori secara umum ya, secara umum itu kan ada periode anak-anak, ada remaja, ada dewasa awal gitu. Nah, waktu anak-anak masih bergelombang, bergejolak, remaja itu suka disebutnya periode storming, periode badai. Nah, pada periode badai itu anak remaja tuh banyak yang mencari jati diri, kesana kesini, perubahan hormon dalam diri, baik yang laki-laki ataupun perempuan kan gitu. Nah, itu tuh hormonal berubah dan sebagainya, itu emotions tuh banyak yang namanya juga storm ya, badai gitu. Jadi benar-benar waduh gitu gimana. Nah, sampai masuk ke dewasa awal. Dewasa awal tuh macam-macam, ada yang umur 18 tahun, ada yang umur 23 tahun ya. Jadi tergantung kematangan dia. Nah, ketika dia itu sudah masuk ke dewasa awal, anggap aja misalnya 20 tahun nih, ya 20 tahun masuk dewasa awal, biasanya dia sudah lebih tahu emotions apa yang terjadi, kemungkinan stimulasinya, ya maksudnya penyebab-penyebabnya gitu. Apa sih yang membuat saya itu moody, apa yang membuat saya itu happy, apa yang membuat saya itu tenang. Nah, terus kayak gitu, sehingga dia bisa mengontrolnya. Nah, itu bagus. Meskipun kadang-kadang suka ada yang umurnya udah 30, udah masuk dewasa awal nih, tapi masih belum tahu kenapa saya tuh kok suka bete gitu, kenapa sih saya kok suka gitu. Suka gampang ini ya, mudian gitu ya. Nah, tapi Kang Afif ada nggak sih standar khusus, misalkan kayak merasa bahwa oh ternyata aku sekarang udah mateng nih emosinya gitu. Apa sih patokannya, Kang Afif, kalau secara psikologi? Iya, jadi kalau patokannya itu aku ngebaginya dua. Yang satu adalah dari apa yang terjadi pada dia, yang kedua dari ibaratnya dari alat yang memantau, ya gitu, alat tes yang memantau. Kalau kematangan emosi dari dianya, dari individu nih ya, dari orangnya gitu, berarti ya kematangan emosi adalah tadi, dia ketika dia itu mampu mengontrol dengan baik. Ketika dia itu, kan gini, faktor yang menggerakkan orang itu kan dua, logika dan emosi. Apapun itu ya, misalnya kita mau beli makanan, ya, itu dua tuh, logika sama emosi, ya kan gitu. Logika mikirnya, oh saya mau makanan yang sehat, mau ini, tapi emotions kadang ngaruh juga, pengennya yang enak deh, nggak apa deh ada nggak sehat-sehat dikitnya gitu kan gitu. Sama, kita mau misalnya sehat olahraga, itu kan logika sama emosi bermain. Logika tahu nih bahwa kita itu harus senam setiap hari, ya harus pagi misalnya harus apa, tahu tuh. Tapi emotions yang kadang-kadang membuat kita hoream, males, gitu, capek, gitu kan, gitu, mager, gitu kan, emotions gitu. Nah, kapan kita itu, seseorang itu dianggap emosinya sudah matang? Ketika emotionsnya itu tidak mengalahkan logikanya. Jadi dia tahu gitu, saya mager, tapi bentar, kalau saya seperti ini, kayaknya nanti saya nggak sehat-sehat nih, gitu. Jadi bisa dikontrol, ya, kerja sama logika itu bagus. Itu udah matang. Kalau yang belum matang, enggak, ya gitu. Jadi masih ya emosi. Kalau mager, ya udah mager aja gitu ya. Betul. Mau beli makanan gitu, tapi saya pengen yang ini nih, nggak apa deh gitu ya. Lemaknya banyak, tapi udah enak gitu. Nah, gitu tuh. Gitu. Itu yang pertama dari yang bersangkutan. Yang kedua, kalau dari luar nih, ya bagaimana kita mengetahui orang itu secara emotion udah matang? Jawabannya dengan tes. Nah, salah satunya tes yang mudah adalah dengan tes grafologi. Jadi kita analisis dari tulisan tangannya. Kalau misalnya analisis tulisan tangan, apa yang bisa dilihat? Apa sih Kang Afif yang bisa dilihat kalau dari grafologi? Emosi. Jadi untuk emotions itu ada, saya lupa tuh, kalau salah ada 8 atau ada 10 tanda, ya. Tapi yang cukup populer sering dibahas itu 3. Yang pertama yaitu adalah dari kemiringan tulisan. Ada orang yang nulisnya tuh miringnya ke kanan, ya, miring ke kanan. Jadi yang pertama tuh kemiringan, ada yang miring kanan, ada tegak, ada kiri. Nah, semakin tulisan miring kanan, biasanya dia tuh relatif mudah untuk menampilkan emotionsnya.
Oh, gitu. oke. Sebaliknya, semakin dia ke kiri, tulisannya yang miring kiri, semakin disebutnya tuh withdrawal. Withdrawal tuh dia menahan perasaannya, mengontrol, ya, jadi tidak mudah mengekspresikan perasaannya. Oke. Yang pertama, ya, jadi Lebih bagus yang mana Kang Afif? dari kemiringan. Semuanya bagus. Semuanya bagus. Gitu, tergantung apa yang dibutuhkan dan sebagainya. Oh. Yang bagus ya misalnya ada orang yang miringnya ke kiri, withdrawal, ya kalau dia bisa matang itu ya nggak apa-apa. Ini kan gitu. Jadi ini mah hanya tampilan emosinya. Yang kedua, yaitu ada dari baseline. Baseline tuh kalau kita nulis kan ada seperti ada garis bawahnya gitu ya. Gitu. Nah, garis bawahnya ini apakah dia lurus ya gitu atau dia bergelombang? Naik turun, naik turun. Oke. Nah, kalau dia itu naik turun berarti menggambarkan dia tuh masih mudi. Masih berfluktuasi. Makanya kalau kita ngeliat tulisan anak kecil, anak-anak ya biasanya gitu, ya betul, tulisan gitu. yang masih dia naik, ada yang naik ke bawah lagi, ke atas lagi gitu. Betul. Nah, itu berarti fluktuasi, emosinya belum matang. Sementara ketika dia itu sudah matang, salah satunya itulah kelihatan dari kalau nulis tuh ya dia bisa kontrol ya jadinya ya. Betul gitu. Mungkin tidak dia sadari tapi terlihat di situ. Gitu. Itu yang kedua tuh ya. Jadi lihat gitu ya. Sama tuh kayak tadi yang kita kembali yang pertama ya. Pertama tadi kan kemiringan. Ini kan gitu. Mau kiri, mau tegak ya, mau kanan itu baik-baik saja. Ya itu kan menggambarkan bagaimana responsivity-nya. Yang belum matang, biasanya dia itu tidak konsisten. Jadi kadang nulisnya miring kanan, tegak, kadang kanan lagi, kadang kiri gitu. Jadi tulisannya itu berbalik. Nah, itu baru berarti belum matang. Gitu. Ya. Jadi yang belum matang tuh tulisannya kemiringan berubah-ubah, baseline-nya dia bergelombang. Ya. Nah, nanti ada tanda-tanda lain lagi yang berhubungan sama emosi. Kayak misalnya ukuran tulisan. Itu pun sama. Ukuran tulisan kan kalau kecil-kecil mengindikasikan ke arah introvert, besar-besar ke arah extrovert. Nah, kalau tulisannya itu dia gede kecil, bukan gede kecil yang ini ya, yang ada capital di tengah-tengah, bukan itu ya gitu. Tapi tulisannya itu ya kayak anak SD lah gitu. Kalau nulis ukurannya kan ya, bukan bukan alfabetnya capital, gitu ya, ya, betul, tapi gitu. ukurannya. Betul. Nah, itu juga menggambarkan dia berarti kontrolnya kurang, berarti berhubungan sama emotionsnya gitu. Dan itu ada banyak banget. Oke. Berarti tadi kita rekap dulu. Tadi kalau misalnya mau ngelihat dari misalkan nih aku mau ngetes nih diri aku sendiri, aku kematangan emosinya udah matang atau belum ya? Bisa berarti dari kemiringannya ya. Apa kemiringannya itu konsisten ke kanan atau ke kanan atau tegak ke tegak atau misalkan kiri atau ke kiri misalkan. Atau dari baseline-nya ya Kang Afif ya. Betul. Baseline-nya apakah sudah stabil atau masih bergelombang. Nah, oke. Jadi teman-teman juga nih bisa nih kalau misalkan mau cek nih ya kematangan emosi diri teman-teman sendiri atau misalkan teman atau pasangan. Oke, tinggal tadi baseline-nya atau kemiringannya ya Kang Afif ya. Yes. Oke. Nah, Kang Afif kalau misalkan emosi tadi kan Kang Afif bilang bahwa di umur-umur tadi tuh mungkin ada yang masih umur belasan tapi kematangan emosinya udah bagus gitu, atau yang misalnya 30-an belum masih mudian kayak gitu. Nah, itu kira-kira apa faktor yang mempengaruhinya Kang Afif biasanya? Iya, biasanya sih yang mempengaruhi itu banyak ya. Yang pertama adalah memang dari personality-nya bisa ya, matang atau enggak sih gitu. Dan personality itu kan banyak penyebabnya. Apa bisa jadi karena faktor lingkungan, bisa jadi karena waktu masa kecilnya dia, bisa jadi karena dianya sendiri ya gitu, mau berubah atau enggak itu. Kemudian feedback dari lingkungan itu bisa. Kemudian ada juga dari beberapa sumber yang saya baca tuh, salah satu faktor yang mempengaruhi tuh hormonal juga bisa ternyata. Gitu, hormonal. Jadi makanya ada yang ya sudah dewasa besar ya tapi masih masih ternyata kanak-kanakan, childish itu ada gitu. Nah, itu ada. Sementara sebaliknya ada yang masih kecil tapi dia udah matang, itu ada. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan perbedaan-perbedaan itu. Tapi memang kalau di psikologi itu ada juga yang namanya tuh self-aware. Okay. Jadi bagaimana kita tuh idealnya, kita semua tuh harus tahu tentang siapa diri kita, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, apa potensi kita, bagaimana emosi kita. Nah, itu harus tahu semua. Harusnya sih gitu. Sehingga dengan kita tahu, kita bisa mengantisipasi atau mengoptimalkan ya potensi kita. Oke. Nah,
Kalau misalkan tadi kata Kang Viv kan misalkan itu oke, faktor dari luar juga atau misalkan di internal. Nah, ada nggak sih Kang Viv kalau misalkan umur 30 tahun cara untuk menanganinya gitu ketika dia memang belum matang emosinya, tapi kan sayang banget ya misalkan di umur 30-an misalkan itu belum stabil gitu emosinya. Ada nggak sih cara-cara tersendiri Kang Viv dari dari psikologi gitu, maksudnya untuk melatih dia untuk apa ya, untuk dia menjadi emosinya itu matang gitu Kang Viv? Iya, jadi nomor satu untuk perbaikan apapun itu, nomor satu adalah tadi aware dulu. Dianya harus tahu dulu nih, bahwa dia tuh sebenarnya apakah sudah baik-baik saja atau ternyata masih belum. Itu dulu tuh. Karena kadang-kadang suka jadi dianya sendiri nggak tahu bahwa dia tuh emotionsnya misalnya belum matang. Nah itu tuh bisa kita ngeliat tuh dari mana? Maksudnya even untuk mengetahuinya itu ya. Jadi tadi ya, satu bisa jadi bisa dengan cara minta feedback dari luar. Jadi seperti cermin aja. Ya seperti cermin gitu. Jadi kalau menurut kamu ya, saya dari, jadi kayak bikin mini survei lah gitu ya. Menurut kamu saya dari yang orangnya kemudian sama yang cukup apa ya dikontrol gitu ada di mana sih misalnya gitu. Atau kalau nggak nanyain misalnya searching ya cari gitu ya apa aja indikator-indikator emosi misalnya contoh, udah gitu tanya ke teman-teman. Nah itu bisa nomor satu. Atau yang kedua bisa dengan konsultasi memang ke expertise yang memang di bidangnya. Contoh coba tanya ke psikolog ke konselor gitu, ke psikiater ya biasanya ke psikolog dulu lah gitu. Kalau psikiater kan khawatirnya latar belakangnya kan dokter ya, jadi maksudnya apakah takutnya wah ini dianggapnya sakit nih gitu. Nah sebentar kan ini belum tahu nih. Coba ke psikolog nanti dilihat ya gitu. Oh ini ternyata seperti apa ya digali gitu. Ada tuh tes-tesnya macam ya gitu. Nanti ada interviewnya ya, gali-gali apa pertanyaan-pertanyaan yang menggali khusus. Kemudian nanti dioptimalkan oleh mereka. Gitu. Berarti lewat grafologi sebenarnya bisa ya untuk ngecek diri sendiri gitu ya Kang Viv ya? Bisa kan? Untuk ngecek bisa. Nah, Kang Viv menarik banget ya ini pembahasan emosi ini. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat-lihat ya Kang Viv, banyak banget di umur-umur dewasa dia tuh masih masih mungkin emosinya itu belum bisa kontrol. Nah, itu tuh ada nggak sih pengaruh dari mungkin masa lalunya Kang Viv atau kayak gimana Kang Viv? Ada nggak? Betul. Jadi yang namanya kepribadian ya, yang namanya kita manusia hidup itu sedikit banyak itu dipengaruhi oleh masa lalu. Gitu. Ya masa lalu, terus perjalanan masa sekarang, bahkan masa depan pun mempengaruhi, maksudnya adalah impian-impian kita tuh bisa mempengaruhi kita, gitu, visi misi kita gitu. Nah masa lalu, contoh misalnya dari lingkungan, dari contoh misalnya gini, ada seorang anak yang waktu kecilnya itu suka dibully, yang dianya dan secara kepribadian pun dia misalnya self esteemnya nggak tinggi banget, ya penilaian dirinya gitu. Jadi kan semakin lama semakin drop. Nah dibully, emotions dia tahan, dia pendam, ya gitu, akan ngaruh ke dewasanya. Atau ada juga anak yang waktu kecilnya dia ceria misalnya ya, cheerful, ceria, seneng, dia ketawa dan sebagainya. Tapi nggak taunya setiap kali dia happy ceria dari lingkungannya malah dimarahin. Cepat pakai kayu misalnya gitu, nggak boleh ketawa-ketawa gitu, nggak boleh gini. Lama-kelamaan anak itu akan memendam emosinya. Ya, menjadi namanya itu apa namanya? Saya lupa. Repression. Jadi ketika dia menampilkan takutnya malah mendapat negatif, jadi dia repress. Nah, gitu kan ngaruh ke emosi. Gitu. Jadi masa lalu itu ngaruh. Nah, bukan hanya yang negatif aja, yang positif pun ngaruh. Kayak misal, ketika keluarganya harmonis, ketika keluarganya itu, contoh ya, orang tua yang nanyain, gimana tadi sekolah seneng nggak? Itu kan bahasa emosi. Gimana gitu ya? Habis lomba misalnya gitu, ditanya, dilatih, maka anak itu dari kecil akan tahu bahwa ada emotions loh. Gitu, dan emotions itu dihargai gitu. Ketika ada yang lucu, wah, terus gitu orang tuanya bilang seneng ya, lucu ya, gitu. Gimana rasanya dek, gitu. Sering ditanya seneng nggak, bahagia nggak, gitu, happy nggak. Maka lama-kelamaan anak itu tahu. Termasuk ketika anak itu lagi marah. Adik, mama lihat misalnya, atau ayah, bapak lihat lagi marah ya. Apa yang membuat marah? Itu salah satu contoh bagaimana orang tua tuh mendidik emosi anak. Jadi dia tahu dia apa dan langsung diajarkan. Itu yang membuat anak itu semakin dewasa semakin matang bahwa emosi itu oh iya ya ada emosi.
Oke, Gitu. berarti maksudnya jadi sebenarnya tadi katakan cerita juga bahwa pola asuh mungkin ya itu masa lalu itu juga berpengaruh ya sama emosi. Betul. Oke. Oke, wah seru banget ya Kak tentang emosi ini, ternyata banyak banget pengaruh-pengaruhnya. Tadi kan bisa dari masa lalu, dari pola asuh, terus juga dari lingkungan ya Kang Afif ya. Jadi sebenarnya ternyata kematangan emosi itu nggak melihat umur ya Kang Afif ya. Bisa mungkin dari mungkin ini masih remaja tapi udah karena terbentuknya sudah dari lingkungannya, misalkan udah terbawa dewasa atau misalnya udah matang gitu ya emosinya. Ada juga yang dewasa juga ternyata masih mudian gitu ya Kang Afif ya. Nah, kan kalau misalkan ini kan maksudnya berpengaruh juga ya buat kehidupan kita sehari-hari maupun orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau misalkan mau belajar nih Kang Afif untuk biar tahu nih ternyata diri kita tuh sebenarnya sudah matang emosinya, atau misalkan untuk orang lain juga, atau misalkan nanti ada nggak sih stres lain gitu untuk pengen tahu nih gitu stabilitas emosi itu kayak gimana, itu bisa belajar di mana Kang Afif? Ya, jadi kalau misalnya memang perlu ya kita untuk mengetahui, bukan hanya untuk kita saja, ya kan gitu, tapi juga untuk ya saudara, ya kan gitu, untuk mengenal apalagi gitu, untuk orang lain, pasangan, sebagai mungkin pasangan, apakah betul, dia emosinya sudah matang gitu. atau belum ya? Nah, betul banget gitu. Nah, itu bisa belajar ilmu grafologi di grafologiindonesia.com /aplikatif. Nah, itu untuk orang-orang sekitar tuh. Oh, jadi Gitu kalau tuh. aplikatif ini ya udah bisa ini ya menganalisis. Analisis, betul. Gitu. Bahkan ada latihannya, prakteknya dan sebagainya. Itu di grafologiindonesia.com /aplikatif. Oke, Gitu. wah ini teman-teman juga harus belajar nih. Coba nanti cek tulisan teman-teman sendiri maupun orang sekitar, apa kira-kira emosinya sudah matang atau belum. Nanti boleh share ya di kolom komentar. Oke, makasih Kang Afif ilmunya. Keren Sama-sama, banget. thank you banget ya, dan juga thank you banget untuk teman-teman semua yang sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa untuk Anda yang tertarik dengan ilmu-ilmu grafologi, follow YouTube-nya Grafologi Indonesia ini, subscribe dan pencet loncengnya sehingga ketika ada video materi baru berikutnya, Anda akan dapat notifikasinya terlebih dahulu. Betul banget. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.